Hai, it's me, Dia Sasabi Lutfi. Nah guys, di video kali ini aku akan share ke kalian calon ibu-ibu muda atau yang sudah jadi ibu muda tentang positive parenting atau pengasuhan positif. Nah, apa sih positive parenting itu? Positive parenting ini adalah pengasuhan anak melalui pendekatan yang positif yang dilakukan oleh orang tua di rumah pastinya. Positive parenting ini biasanya juga disebut dengan pengasuhan ramah anak. Positive parenting menekankan sikap positif dalam menerapkan kedisiplinan. Nah, dalam positive parenting ini, alih-alih memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan, orang tua sebaiknya membantu anak untuk mencari solusi atas apa yang diperbuatnya. Seperti misalnya, anak tidak sengaja memecahkan gelas saat bersikeras untuk minum sendiri. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya tidak menghardik atau menghukum atau memukul. Tapi akan lebih baik jika kita sebagai orang tua membantu mencarikan solusi atas gelas yang sudah pecah, bukan memarahi. Seperti misalnya, yuk bunda bantu untuk bereskan pecahan kacanya, dan mengingatkan anak untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Pendekatan positif parenting ini bisa dimulai dengan membiasakan meluangkan waktu bersama anak, berbicara dengan lembut, serta bertukar cerita dengan anak. Positif parenting ini akan mendorong anak untuk mengubah sikapnya, serta bisa untuk mengendalikan emosi anak. Karena positif parenting ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah merasa untuk dipermalukan, dia tidak pernah merasa dimarahin. Karena orang tua selalu mendorong anak dengan sikap-sikap yang positif. Oke, sekarang aku sudah memilih satu puisi yang ditulis anak. Puisi ini ditujukan kepada orang tuanya. Serta aku akan membahas apa sih yang sebenarnya anak ingin orang tua tahu tentang dirinya. Langsung aja aku bacakan puisinya. Ajari aku untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri lewat keteladananmu yang positif. Aku akan belajar dari semua tindakanmu dan tumbuh dengan memiliki perhatian diri yang baik. Oke, aku akan membahas pertama dari paragraf yang pertama dulu, yaitu ajari aku untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri lewat keteladananmu yang positif. Menurut aku, di luar sana masih banyak orang tua yang berfokus kepada kemampuan akademis anak, tapi lupa mengajari anak-anak mereka bahwa mencintai dirinya itu juga sangat penting. Anak akan tumbuh lebih percaya diri dan bangga dengan apa yang bisa dia kerjakan. Bahkan, mereka juga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan negatif yang ada di sekitar mereka. Mengajari anak untuk mencintai diri sendiri bisa dimulai dengan beberapa cara. Yang pertama, mengajari anak untuk melakukan hal baru. Apa yang dimaksud hal baru? Misalnya, mengajari anak untuk mandi sendiri, mengajari anak untuk memakai pakaian sendiri, mengajari anak untuk belajar makan sendiri, mengajari naik sepeda, mengajari membaca, menggambar, menulis, dan masih banyak hal lagi yang bisa diajarkan ke anak. Meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi anak sudah merasa bangga karena dirinya sudah pernah mencoba. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat positif. Mengajak anak untuk berbicara kepada dirinya sendiri menggunakan kalimat yang positif. Misalkan ketika bunda melihat anak mengerjakan tugas mewarnai atau menggambar, kemudian dia sudah berkata, aku nggak bisa nih, ini terlalu sulit untuk kulakukan. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan stimulasi yang positif, mengganti kalimat itu menjadi, ayo dek, aku harus bisa. Atau seperti misalnya saat di sekolah, anak-anak memiliki teman yang semuanya kulitnya putih, sedangkan warna kulit dia itu sawo matang atau kecoklatan. Nah, pasti dia akan bilang begini, aku minder karena temanku kulitnya putih sedangkan aku kulitnya coklat. Nah, kita juga harus memberikan stimulasi yang positif. Misalkan, aku keren walaupun kulitku hitam, aku keren walaupun rambutku keriting, aku keren walau badanku gemuk. Nah, itu juga menjadi salah satu
stimulasi positif yang dapat diberikan orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga, jangan memberi label kepada anak. Label apa yang dimaksud? Misalkan, kamu bodoh, kamu pelit, kamu nakal, kamu susah diberitahu. Karena itu bisa menjadi dia merasa dirinya bahwa memang dia seperti itu. Kok kenapa orang tuaku menyebut aku bodoh, kenapa orang tuaku menyebut aku nakal. Nah, memberi label kepada anak ini juga bisa mendorong menurunnya kepercayaan diri anak. Jadi bunda, tolong jangan memberi label kepada anak. Berikan label-label yang positif aja, misalkan kamu hebat karena bisa menyelesaikan atau membantu bunda menyelesaikan pekerjaan rumah. Kamu hebat, kamu pintar karena kamu bisa menyelesaikan tugasmu sendiri tanpa dibantu oleh bunda. Kemudian yang keempat, biarkan anak membantu pekerjaan orang tua apapun. Kalau nih tiba-tiba parents lagi masak atau lagi bikin kue, kemudian anak-anaknya datang tuh berantakin semua tepungnya atau nggak sengaja mencahin telur, biarkan saja, tidak perlu dimarahin. Karena ketika anak merasa dia bisa membantu orang tuanya, dia itu merasa seperti dia penting dan dia dibutuhkan. Itu juga menjadi salah satu stimulasi yang penting dalam meningkatkan membentuk karakter anak. Kemudian sudah selesai bait yang pertama, kita bahas ke bait yang terakhir atau paragraf yang terakhir. Aku akan belajar dari semua tindakanmu dan tumbuh dengan memiliki perhatian diri yang baik. Maksudnya apa sih di sini itu? Jadi ada satu kutipan kata yang mungkin kita sudah nggak asing lagi, yaitu children see and children do, atau anak melihat kemudian anak melakukan. Pasti di sini juga udah nggak asing kan dengan yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, sama dengan anak. Apa yang anak lihat, maka itu adalah apa yang dia tiru. Bagaimana sikap orang tua kepada anaknya, maka itu yang akan dicontoh. Jadi, jika kita sebagai orang tua sedang berada di depan anak, sebaiknya hindari menggunakan kata-kata yang negatif. Atau ketika kamu masih punya masalah sama suamimu, tolong deh gak usah berantem di depan anak, karena itu sangat mempengaruhi mental anak dan juga psikologis anak. Gunakan kata-kata yang positif aja ketika berada di depan anak. Karena pada masa golden age itu adalah usia emas di mana anak merupakan masa penting bagi anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Golden age ini biasanya ada di sekitar umur atau usia 0 sampai 5 tahun. Maka masa golden age ini sangat penting dimanfaatkan untuk orang tua, sangat penting dimanfaatkan untuk guru-guru PAUD di seluruh dunia dalam membentuk karakter anak. Karena usia 0 sampai 5 tahun ini daya serap anak, daya ingat anak itu sangat kuat. Jadi biasanya pembentukan karakter anak itu dimulai di usia 0 sampai 5 tahun. Makanya di usia 0 sampai 5 tahun itu kalau bisa mengajarkan anak kegiatan yang positif aja, misalkan sering-sering mengucapkan terima kasih, sering-sering mengucapkan kata tolong, sering-sering berbicara yang sopan, ajari anak untuk bersabar, suka menolong, suka membantu, dan sebagainya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan tentang positive parenting. Aku juga sedang dalam masa belajar. Jika ada memang kesalahan kata atau pengucapan atau teori-teori yang salah, tolong dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu di lain video. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.